udah biarin gitu-gitu aja kerja, toh gajinya sekian. Oh gitu lagi kan. Ada yang ngomong begitu kok. Saya dengar sendiri sama kuping saya sendiri. Kayak gitu juga sama, gajinya juga segini, nggak bakalan naik. Perlu saya perkenalkan, nama saya Insinyur Dwi Atmika Arya Rumawan MM. Kemudian saya memang basicnya adalah pertanian dalam arti luas. Nah, kemudian juga pernah bekerja di Pegawai Negeri Kabupaten Badung, bidang pertanian. Sekedar rekreasi sebenarnya, mengajak anak-anak ketika hari Sabtu Minggu. Masih kecil-kecil kan, masih bisa diatur, SD SMP itu masih bisa diatur mereka. Nah kemudian lama-lama akhirnya kita mulai mengirim green bin yang difasilitasi oleh teman-teman yang ada di perusahaan. Itu sih awal mulanya. Karena sudah saking terlalu lamanya dari 2016 sampai 2023, wajar dia memahami tentang napasnya biji kopi, tekniknya ngerosting, bagaimana mengatur jalannya drum, kecepatannya, api, airflow. Nah itu sudah dia bisa mainkan. Sekarang pun kalau dia roasting itu banyak teman-teman yang mengatakan, wah hasil roastingannya bagus nih gitu. Apa namanya, kedai kopi di Brawe. Oh, di Brawe membuat kedai kopi sebelum COVID. Kemudian ini tetap jalan, ini tetap di rumah, tetap buat house production sekalian untuk kedai kopi. Teman-teman anak-anak ngopi, teman-teman saya ngopi ya, sewaktu-waktu datang siang-siang atau malam-malam ke sini ngopi sambil cerita-cerita tentang kopi. Nah kemudian mengirim juga keluar tetap. Nah, kalau sekarang sudah sampai di kedai-kedai yang ada di Denpasar. Ketika mereka butuh kopi powder, kopi bubuk, nyarinya ke sini. Ketika ada yang membutuhkan kopi green roast bean, mintanya ke sini. Ada yang membutuhkan green bean juga mintanya ke sini. Bahkan kita ngirim HS keluar, kopi dalam bentuk AS itu. Jadi ada kulit tanduknya, itu kita kirim juga keluar. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jakarta. Masih pelanggan kita dari dulu sebelum COVID. Dan bahkan kemarin juga sempat nelpon lagi, Pak, saya bangkit lagi, dia bilang itu. Saya mencoba usaha kopi, tolong kirimin kopi. Karena kita cuma ngambil kopi ke Plage, biji kopi petik merah, kita ambil ke Plage. Kalau kurang kita beli sama teman-teman, saudara-saudara yang ada di Plage. Nah kemudian kita olah di sini. Gitu. Kalau kekurangan olahan di sini, baru beli sama teman-teman yang ada di Plage. Gitu. Kadang-kadang 1 tahun itu kan disediakan 2 ton, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Nggak mesti kan, bervariasi jualannya setiap bulan, itu dia. Kebun sendiri yang diprioritaskan. Nah kemudian kalau kurang baru beli dari sebelah menyebelah, masih bisa kan, karena petani di Plage kan kebanyakan tidak ngolah biji kopi. Apalagi sekarang harga biji kopi petik merah kan sudah menyentuh angka 20.000 per kilo. Kalau dulu saya masih di Dinas Pertanian Perkebunan, itu tahun 2017-an, itu harga kopi masih 4.000 per kilo. 4.000, sangat murah. Sehingga dalam perjalanan banyaklah pohon kopi ditebangin di daerah sana, di daerah ya katakan kawasan Kintamani, karena trademark kita kopi Bali kan Kintamani trademarknya. Padahal kawasannya itu berada di Plage, ada di Sukesade, ada di Kintamani. Jadi 3 kawasan segitiga emas yang ada di Bali, di daerah pegunungan sana di utara. Nah itu yang disebut dengan MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Ini yang membuat kopi Bali mempunyai trademark saja Kintamani, tetapi kawasannya, kalau kita ngomong tanaman, kita ngomong wilayah kawasan pertanaman, tidak mengenal wilayah administrasi. Tidak mengenal wilayah administrasi. Ada di Kabupaten Kembangli, ada di Kabupaten Badung, ada di Kabupaten Buleleng kan gitu.
Kita enggak ngomong kopi Buleleng, tetapi kita ngomong trademarknya kopi Kintamani. Kan sedari dulu dikenal Bali itu kopi Kintamani, diangkatlah itu. Ini pun bukan kita orang Bali yang mengangkat ini. Yang mengangkat justru orang Perancis dan Puslit Koka, pusat penelitian kopi dan kakao. Ini yang menjadikan permasalahan buat kita orang Bali yang enggak care, belum begitu care dengan produknya yang ada di Bali. Padahal ini sebenarnya adalah salah satu bentuk tanaman rempah penyegar, minuman ini, minuman rempah penyegar yang menyehatkan, yang membuat menjadi lebih powerful gitu kan. Sebelum fitness kan banyak yang pesan kopi manual brew ke sini, pakai fitness gitu. Kalau dia satu botol fitness ke fitness, tarik kopi ke sini, powerful kan di sana dia minum. Banyak manfaat tanaman kopi, tidak aja hanya sekedar manfaat ekonomis, tetapi dia mempunyai manfaat konservasi. Ini yang tidak diketahui kebanyakan orang. Tanaman kopi itu mempunyai fungsi konservasi. Itu makanya orang Belanda pada zaman dulu menanam kopi di daerah pegunungan. Masa ada tanaman kopi di pantai? Nggak ada kan? Iya. Itu sebabnya orang-orang zaman dulu menanam kopi di daerah pegunungan. Karena sekaligus berfungsi sebagai konservasi. Petani-petani kopi di daerah pegunungan itu adalah pionir-pionir konservasi. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah. Ada subsidi silang lah yang diberikan kepada petani daerah pegunungan. Nah sekarang kebetulan harga kopi sudah bagus di daerah pegunungan. Yang dulu ditebangin harga Rp4.000 per kilo itu sekarang ditanemin lagi gitu. Nah ini kan jeleknya gini apa namanya mindsetnya petani kita pada umumnya, tetapi ada satu dua yang tidak begitu. Nggak semua. Kalau kita mendorong mereka untuk menanam tanaman kopi di daerah pegunungan, manfaat yang kita dapatkan adalah sebenarnya manfaat konservasi, manfaat perlindungan air, udara, dan tanah. Nah, sedangkan manfaat ekonomisnya kan dinikmati oleh petani yang ada di sana nanam kopi. Nah, ini yang perlu kita jamin keberlanjutan pemasarannya, sustainable marketing gitu, yang ada di tingkat petani kopi. Kita jamin harga kopi sekian loh nanti. Apalagi sampai kalau tidak laku kopinya dibeli oleh pemerintah. Pemerintah ada di wilayah itu dalam bentuk BUMDes, badan usaha milik desa, atau koperasi yang dibentuk oleh pemerintah. Beli petani kopi dengan harga yang wajar. Nah, sehingga terjamin kan, dari segi ekonomis terjamin petaninya nyaman dia, tenang dia, aman dia, nanam kopi, tidak berpikiran macam-macam lagi untuk nebangin tanaman kopi. Nah, itu sebabnya. Wajar saya bilang itu. Dan semua orang juga akan berpikiran ekonomis. Apa yang kita pakai makan, kan gitu ya. Apalagi pemain sekarang sampai BUMDes atau koperasi yang ada di daerah pedesaan milik pemerintah, itu mau membiayai biaya hidupnya petani. Nah sekarang tanaman kopi menghasilkan kan 1 tahun. Rentang 1 tahun itu nggak makan petaninya, keluarga petaninya. Nggak makan. Keluarga petani itu apa tidak makan 1 tahun? Kan makan. Ini yang perlu diopeni oleh pemerintah. Kasih dia minjem dengan persyaratan mudah, murah. Ini yang membantu mereka untuk tetap melakukan penanaman kopi, perawatan tanaman kopi, sehingga tetap ada kopi di daerah pegunungan, kemudian fungsi konservasi tidak hilang, petani merasa nyaman karena sudah dibantu oleh pemerintah. Gitu. Pada saat panen kembaliin duitnya pemerintah. Berapa kemarin minjem? Kembaliin, panen. Kan hidup ini. Besoknya ada saving dia. Kalau sudah ada saving, mulai ada saving pelan-pelan tahun berikutnya, nggak bakalan keluar lagi uangnya pemerintah. Terus sekarang siapa dibantu oleh pemerintah kalau nggak petani? Kan harusnya petani yang dibantu. Petani-petani seperti ini di daerah pegunungan yang harusnya dibantu. Teman-teman di Jakarta minta saya sebagai ketua ASKI di Bali. Karena kebetulan saya juga ya lumayan lama terlibat di kopi, hampir 30 tahun. Oh, 30 tahun. 30 tahunan saya terlibat di kopi. Berarti terlibat di kopi 30 tahun, baru berbisnisnya baru 2014. 2014. Itu terlalu lama kalau dihitung dari segi waktu. Tapi kalau flashback ke belakang, apa sih yang saya perbuat selama itu? Belum ada artinya mungkin gitu. Kalau kita flashback ke belakang, belum ada artinya. Makanya perlu kita berbuat ke depan apa yang kita bisa kerjakan untuk
tanaman-tanaman yang berada di kawasan pegunungan. Jangan sampai tanaman kopi semuanya ditebangin. Kalau tanaman kopi ditebangin berarti tidak ada tanaman tinggi di daerah pegunungan. Karena tanaman kopi tidak mungkin tidak pakai penaung. Tanaman kopi harus ada penaung. Penaungnya tanaman besar. Gitu. Nah, tanaman besar akarnya kan sampai ke tanah. Tanaman kopi kan di permukaan akarnya. Nah, sehingga nanti fungsi hidroorologis tanaman kopi berfungsi untuk melindungi di daerah dataran rendah. Ketika musim hujan tidak kebanjiran, tetapi ketika musim kemarau tidak kekeringan. Itu loh tanaman kopi fungsinya. Sekarang ditebangin semua, buktikan di negara di Klungkung kemarin kan banjir. Oh iya benar. Ya kan? Tapi mereka tidak tahu bahwa itu fungsi daripada tanaman kopi hilang. Tanaman kopi hilang berarti tanaman penaung hilang. Tanaminlah tanaman bunga, tanaminlah tanaman hortikultura lainnya. Memang tidak salah orang beralih fungsi alih fungsi komoditi pertanian di daerah miliknya dia sendiri, kebunnya dia sendiri. Tetapi secara ekosistem fungsinya hilang. Fungsinya hilang, fungsi daerah pegunungan. Ketika musim hujan, banjir nanti. Ketika musim kemarau, panas dari dataran rendah. Itu ekstrim jadinya suhunya. Salah satu sebenarnya faktor penyebab suhu ekstrim itu ada di sana. Tetapi tidak pernah diakuin. Tidak pernah ada yang jujur mau mengakui hal yang demikian. Kalau jujur mau mengakui hal yang demikian, bantu mereka yang ada di daerah pegunungan, petani-petani. Sehingga dia mau menanam kopi. Kalau dia menanam kopi harganya bagus, sejahtera petaninya kan. Kipas-kipas pemerintahnya nggak perlu mikirin macam-macam. Gitu. Nah, kalau penghijauan di daerah dataran rendah itu kan namanya pohon perindang namanya. Pohon perindang namanya. Nanam pohon perindang di daerah perkotaan, di daerah dataran rendah di bawah. Kalau di kota baru menanam tanaman konservasi, tanaman perlindungan, tanaman penyerapan, berfungsi menyerap air dan fungsi mendistribusikan air ke bawah. Itu yang belum dipahami. Kalau semuanya mempunyai pemahaman seperti itu, saya yakin aman kok. Bali kecil seperti ini aman. Musim kemarau tidak kekeringan dia, musim hujan tidak kebanjiran dia. Itu apa namanya? Oh. The only one source inspiration. Oh, kepanjangannya itu. Ya. Intinya kan gitu. Kalau singkat-singkatnya orang ngomong tosi, tos. Ini kan kalau sebelum minum kan tosi, tos. Itu kan ada kebersamaan, namanya konsep kebersamaan di sana. Konsep kesetaraan. Makanya di ASKI itu adalah persatuan dan kesejahteraan. Gitu tag lainnya. Mempersatukan dan mensejahterakan petani. Ini simbolnya Tupeng Sidakarya. Artinya kalau di Bali, dalam setiap upacara yang dibuat di Bali, pasti ada Tupeng Sidakarya terakhir. Ya. Artinya apa? Pemuput kan? Pemuput. Ya. Kalau belum minum kopi tosi, belum puput. Oh gitu. Ya, bergerilya, merayap. Kan supaya nggak kena tembak. Oh iya. Supaya nggak mati kan, bergerilya, merayap. Gimana tuh gerilyanya, Pak? Gerilyanya kita nyari-nyari sekarang dari online atau offline. Ya harus begitu kan waktu itu. Ya walaupun kecil, walaupun sedikit kan dapatnya kan kecil. Tapi semuanya kan harus harus dikurangi. Iya. Semuanya. Kebutuhan semuanya harus dikurangi. Ya kalau nggak bisa gitu, collab ya collab udah. Gitu. Berarti Tusi sekarang jualan online juga berarti, Pak? Jualan online. Ya, malahan kalau sekarang jualan online-nya lebih bagus. Oh, lebih bagus. Lebih bagus karena kan banyak BUMN yang membuat marketplace. Oh. Terus menjadi 2.000 itu pokoknya. Digratiskan. Hanya dikasih voucher untuk berbelanja di UMKM. Voucher ini yang dipakai untuk belanja di UMKM. Jadi kan memaksa dia untuk belanja di UMKM. Oh, iya. UMKM-nya bergerak dia, ngirim barang pesanan dari PLN. Nanti kita rimbasnya ke
PLN Oh. gitu. Dapat duitnya dari PLN gitu. Berarti dari 2020 sampai 2022 lah katakan ya. Berarti Ya sampai bertahun sekarang, gitu sampai ya? kemarin Sampai sekarang. ya 2023 masih gitu kemarin masih ya. sistemnya Ya voucher. masih beberapa kali. Jadi ada rentang waktu 2 bulan gitu, mulai 1 bulan gitu yang diterapin oleh PLN. Setelah itu bayar. Sabaran. Sabaran. Ya paling pasti itu sabar gitu. Harus sabar gitu. Diubah sama bank harus sabar gitu. Kan itu harus Iya. sabar itu aja. Udah itu aja. Yang dapat saya petik hikmahnya adalah kesabaran. Sabar aja. Ya siapa sih orang tidak mengalami permasalahan di dalam hidup. Saya yakin semua orang mempunyai permasalahan di dalam hidup. Nggak ada orang nggak punya masalah dalam hidup kecuali orang mati, orang nggak punya masalah. Udah selesai masalahnya di dunia, kan mati dia, Iya. nggak punya masalah dia. Sepanjang orang itu ada di dunia pasti punya masalah. Besar kecil persentasenya tergantung dari orangnya. Bisa dan tidaknya tergantung dari orang yang menikmati. Bagi waktunya, kecerdasan kita aja sebenarnya. Sebenarnya kita masing-masing itu kalau mau pasti bisa. Kita aja sebenarnya nggak mau. Umpamanya sebenarnya, contoh kecil. Kita biasa tidur dari jam 10 gitu umpamanya sampai jam 7 atau jam 8 baru bangun. Sebenarnya kan bisa tidurnya dari jam 1 sampai jam 4. Yang penting sekarang kan pola makan diatur. Ada olahraganya kan. Itu salah satu kan waktu yang bisa diatur. Kan bisa sebelum itu dan setelah itu kita melakukan kegiatan lain. Ke kantor tetap dia jalan, kan udah ada aturannya di kantor kan. Dari jam 6, jam 7 itu sampai dulu jam 2. Sekarang kan jam 4. Itu tetap dia polanya di kantor seperti itu. Tapi yang lainnya ini perlu diatur dan kita harus berani. Kalau nggak berani, takut capek. Nah, itu kan lain lagi ceritanya kalau udah ngomong capek. Udah masuk. Udah biarin gitu-gitu aja kerja toh gajinya sekian. Oh, gitu lagi kan. Ada yang ngomong begitu kok. Saya dengar sendiri sama kuping saya sendiri. Kayak gitu juga sama. Gajinya juga segini, nggak bakalan naik. Tunjangannya juga segitu sama kamu tunjangan saya. Dia bilang gitu.